Keutamaan memberi sedekah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ganjaran bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Tafsir dari ayat ini, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih. Maksudnya, perumpamaan nafkah mereka adalah serupa dengan sebutir benih. Atau, perumpamaan mereka adalah serupa dengan orang yang menebarkan sebutir biji atas dasar hadifi mudaf atau hilangnya mudaf, yaitu, yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Penumbuhan dinisbatkan kepada biji, karena biji itu tergolong sebab, sebagaimana ia dinisbatkan pula pada bumi dan air. Padahal hakikatnya yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ayat di atas adalah bahwa, dari biji itu keluar batang, yang mengeluarkan 7 cabang, yang masing-masing mempunyai 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu terdapat 100 biji. Ini adalah suatu perumpamaan yang tidak memerlukan bukti kejadiannya, karena terkadang bisa terjadi pada tanaman jagung dan juga pada tanaman gandum di tanah yang subur pada sebagian lahan pertanian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan. Dengan kelipatan seperti itu bagi orang yang Dia kehendaki, dengan karunia-Nya menurut keadaan si pemberi nafkah, yaitu keikhlasannya dan jerih payahnya. Dan karenanya, amal-amal itu berbeda-beda ukuran pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Luas, tidaklah menyempitkannya tambahan yang Dia karuniakan. Lagi Maha Mengetahui akan niat si pemberi nafkah dan jumlah nafkahnya. Ayat ini turun berkaitan dengan sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ceritanya begini, ketika Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan orang-orang supaya bersedekah pada saat mereka hendak berangkat perang menuju ke Tabuk. Maka datanglah sahabat Abdurrahman sambil membawa uang sebanyak 4.000 dirham. Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya mempunyai 8.000 dirham. Saya tahan 4.000 untuk diriku dan keluargaku, dan saya serahkan yang 4.000 lagi untuk Tuhanku." Lantas Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu pada apa yang engkau tahan dan pada apa yang engkau berikan." Sedangkan sahabat Utsman bin Affan berkata, "Ya Rasulullah, saya menanggung perlengkapan orang yang tidak mempunyai perlengkapan." Maka turunlah ayat ini, "Matsalul lazina yunfikun." Al-Kalabi dan Muqatil berkata, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia hanya memiliki uang sebanyak 4 dirham. Tidak punya lainnya. Ketika turun anjuran agar bersedekah, dia bersedekah 1 dirham secara sembunyi-sembunyi dan 1 dirham secara terang-terangan. Maka turunlah ayat, "Allazina yunfikuna" dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak membaca solawat untukku." Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Katanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidak ada satu doa pun kecuali dihalangi oleh suatu hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai orang yang membaca doa itu membaca solawat untuk Nabi Muhammad SAW. Apabila dia telah melakukan itu, maka tembuslah hijab itu dan dikabulkanlah doanya. Dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, katanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi dan ia bergerak-gerak, dia lalu menciptakan gunung-gunung, lantas meletakkannya di atas bumi itu. Maka bumi itu pun menjadi tenang. Para malaikat yang menyaksikan hal itu menjadi heran. Lalu mereka berkata, "Ya Rob, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada gunung-gunung itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ya, besi." Lantas malaikat bertanya lagi, "Ya Rob, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada besi?" "Ya," jawab Allah, "api." Para malaikat bertanya kembali, "Ya Rob, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada api?" "Ya," jawab Allah, "air." Para malaikat kembali bertanya, "Ya Rob, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada air?" "Ya," jawab Allah, "angin." Para malaikat bertanya pula, "Ya Rob,
Apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada angin? Ya, jawab Allah, anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya dan menyembunyikannya dari tangan kirinya adalah yang lebih hebat daripada angin. Namun hal itu setelah menjaga hal-hal berikut. Pertama, hendaklah Anda menyembunyikan atau merahasiakan sedekah. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Dan jika kami menyembunyikan sedekah dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Oleh karena itu, para ulama dahulu sangat berlebihan dalam menyembunyikan sedekah mereka dari pandangan orang banyak. Sampai-sampai ada sebagian mereka yang mencari orang fakir yang buta supaya tidak diketahui siapa yang bersedekah. Dan sebagian lagi mengikatkan sedekahnya di baju orang fakir ketika orang itu sedang tidur. Dan yang lainnya, meletakkan sedekahnya di jalanan yang dilalui oleh orang-orang fakir, supaya mereka mengambilnya. Kedua, tidak mengungkit-ungkit dan mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati si penerima sedekah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkitnya atau mengeluarkan perkataan yang menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ingin dipuji oleh manusia." Ketiga, hendaklah harta yang Anda sedekahkan itu merupakan harta Anda yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Kamu tidak akan mencapai derajat kebaktian yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai." Agar Anda tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan Allah dalam firman-Nya. Yang artinya, dan mereka memberikan kepada Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Oleh karena itulah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Yakni, yang halal, seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, orang yang menafkahkan barang haram dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibarat orang yang mencuci kain dengan kencing. Padahal kain itu tidak akan suci selain dengan air yang suci. Begitu pula dosa tidak akan disucikan kecuali dengan barang yang halal. Keempat, hendaklah Anda memberikan sedekah itu dengan wajah yang menyenangkan atau ceria dan berseri-seri, tidak seperti orang yang terpaksa. Hal mana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka nafkahkan itu dengan mengungkit-ungkitnya dan tidak pula dengan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala dari Tuhan mereka, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Karenanya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, 1 dirham mengungguli 100.000 dirham. Maksudnya, uang 1 dirham dari harta yang halal dan dengan wajah berseri-seri ketika memberikannya, adalah lebih baik daripada uang 100.000 dirham yang diberikan dengan terpaksa. Kelima, hendaklah Anda cermat dalam memilih orang yang akan Anda beri sedekah itu. Berikanlah ia kepada orang alim yang bertakwa, yang dapat menggunakan sedekah itu untuk berbuat taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada orang saleh yang fakir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya sedekah-sedekah, zakat-zakat, itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan seterusnya. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, apabila sedekah itu telah keluar dari tangan pemberinya, maka ia berbicara dengan 5 perkara. Pertama, dahulu aku kecil lalu engkau besarkan aku. Kedua, dahulu engkau yang menjaga aku dan sekarang akulah yang menjagamu. Ketiga, dahulu aku adalah musuh lalu engkau jadikan aku kekasih. Keempat, dahulu aku merupakan barang yang fana, lalu engkau jadikan aku kekal. Kelima, dahulu aku sedikit lalu engkau jadikan aku banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, barang siapa membawa amal 1 kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipatnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang muslim memberi makan saudaranya sampai ia kenyang, dan memberi minum sampai ia puas, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkannya dari api neraka, dan menjadikan antara dia dan neraka itu 7 jurang. Yang antara tiap-tiap 2 jurang itu jauhnya seperti jarak perjalanan 500 tahun.
Dan neraka jahanam berteriak, "Ya Tuhanku, izinkanlah saya bersujud sebagai pernyataan syukurku kepadamu. Saya benar-benar menginginkan agar Engkau membebaskan seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW dari azabku. Karena saya merasa malu kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyiksa orang yang bersedekah di antara umatnya. Padahal saya harus taat kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya masuk surga orang yang bersedekah dengan sepotong roti atau segenggam kurma. Dikisahkan, dahulu, bangsa Bani Israel pernah mengalami musim paceklik yang dahsyat beberapa tahun berturut-turut. Dan ada seorang perempuan yang hanya memiliki sekerat roti. Pada saat ia hendak menyantap roti itu, sekonyong-konyong datang seorang pengemis di depan pintu rumahnya seraya berseru, "Demi Allah, berilah saya sesuap makanan." Maka perempuan itu mengeluarkan kembali roti yang sudah dimasukkannya ke mulutnya, lalu diberikannya kepada pengemis itu. Kemudian ia keluar bersama anaknya yang masih kecil ke gurun untuk mencari kayu bakar. Lantas datang seekor serigala menerkam anak kecil itu, dan menyeretnya pergi. Ketika si ibu mendengar suara jeritan anaknya, maka ia pun pergi menyusul sambil mengikuti jejak kaki sang serigala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Lalu anak kecil itu dikeluarkannya dari mulut serigala tersebut. Kemudian diserahkannya kembali anak itu kepada ibunya seraya berkata, "Hai hamba Allah, relakah engkau sesuap dibayar dengan sesuap?" Demikian disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Hanafi. Dikisahkan pula, bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang perempuan datang menemui Nabi Muhammad SAW sedang tangan kanannya lumpuh. Perempuan itu lalu berkata kepada beliau, "Ya Nabi Allah, mohonkanlah kepada Allah supaya dia menyembuhkan tanganku." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apa yang menyebabkan tanganmu lumpuh?" Perempuan itu menjawab, "Saya bermimpi seakan-akan kiamat telah bangkit, neraka telah dinyalakan dan surga telah didekatkan. Tiba-tiba saya melihat ibuku berada di dalam neraka jahanam. Tangannya yang satu memegang sepotong lemak atau gaji, sedangkan tangannya yang lain memegang sepotong kain yang kecil. Dengan kedua benda itu, ia melindungi dirinya dari api. Lantas saya bertanya, kenapa saya lihat ibu berada di jurang neraka ini? Padahal ibu adalah seorang perempuan yang taat kepada Tuhan, dan suami ibu pun meridhoi ibu." Ibuku menjawab, "Hai putriku, semasa di dunia dahulu, saya adalah seorang perempuan yang kikir. Dan ini adalah tempat orang-orang yang kikir." Saya bertanya pula kepadanya, "Dan apakah lemak dan kain ini yang berada di tanganmu?" Ibu menjawab, "Kedua benda ini merupakan satu-satunya yang pernah saya sedekahkan di dunia. Saya tidak pernah bersedekah seumur hidupku selain dengan keduanya." Lalu saya bertanya, "Di manakah Bapak?" Ibu menjawab, "Dia adalah laki-laki yang dermawan, dan sekarang dia berada di tempat orang-orang yang dermawan." Kemudian saya mendatangi surga. Ternyata ayah sedang berdiri di dekat telaga Baginda, sedang memberi minum kepada orang-orangnya Rasulullah. Maka saya bertanya, "Wahai ayahku, ibuku adalah istrimu yang taat kepada Tuhannya dan ayah pun ridho kepadanya. Dia sekarang berada di dalam neraka jahanam, terbakar, sedangkan ayah memberi minum kepada orang-orang dari telaga Nabi Muhammad SAW. Tolong berilah ia seteguk dari telaga ini." Ayah menjawab, "Wahai putriku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan telaga Nabi Muhammad SAW atas orang-orang yang kikir dan orang-orang durhaka." Kemudian saya mengambil segelas air dari telaga itu tanpa izin ayahku, lalu saya berikan kepada ibuku yang kehausan. Lantas saya mendengar suara yang menyatakan, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melumpuhkan tanganmu, karena engkau telah memberi minum kepada perempuan durhaka yang kikir dari telaga Nabi Muhammad SAW." Lalu saya pun terjaga, dan ternyata tangan saya benar-benar telah menjadi lumpuh. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, setelah Nabi Muhammad SAW mendengar cerita perempuan itu, maka beliau lalu meletakkan tongkatnya pada tangan perempuan itu, lalu berkata, "Ilahi, demi kebenaran mimpi yang telah dia ceritakan, sehatkanlah kembali tangannya." Maka tangan perempuan itu pun kembali sehat seperti sedia kala. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, kedermawanan itu adalah sebatang pohon di dalam surga yang dahan-dahannya menjulur ke dunia.
Maka barang siapa mengambil salah satu dahan daripadanya, niscaya dahan itu akan membimbingnya ke surga. Dan kekikiran itu adalah sebatang pohon di dalam neraka yang dahan-dahannya menjulur ke dunia. Maka barang siapa mengambil salah satu dahan daripadanya, niscaya dahan itu akan membimbingnya ke neraka. Juga beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, orang yang dermawan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya, sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Dan beliau Nabi Muhammad SAW bersabda pula, yang artinya, orang yang kikir tidak akan masuk surga, sekalipun ia seorang yang zuhud. Dikisahkan, bahwa seekor elang datang menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam seraya berkata, ada seorang laki-laki mempunyai sebatang pohon. Dan saya menetaskan telur-telurku di atas pohon tersebut. Tetapi orang itu membuang anak-anakku. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam lalu memanggil pemilik pohon itu. Kemudian beliau melarang orang itu melakukan hal itu lagi. Lantas beliau berkata kepada dua setan, aku perintahkan kepada kalian berdua, apabila tiba tahun depan, sedang orang ini masih membuang anak-anak burung itu, maka tangkaplah ia dan belahlah dia menjadi dua, lalu lemparkan separuh tubuhnya ke timur dan separuhnya lagi ke barat. Ketika tiba tahun berikutnya, pemilik pohon itu lupa akan ancaman Nabi Sulaiman tempo hari. Maka ia pun bermaksud akan memanjat pohon itu, namun sebelumnya ia telah bersedekah dengan sesuap makanan. Kemudian diambilnya anak-anak burung itu lalu dibuangnya. Maka induk burung itu datang kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam untuk mengadukan perbuatan pemilik pohon itu. Lantas Nabi Sulaiman alaihi salam memanggil kedua setan tadi. Beliau hendak menghukum mereka berdua. Beliau berkata kepada keduanya, kenapa kalian berdua tidak melaksanakan perintahku? Kedua setan itu menjawab serentak, wahai Khalifatullah, sebenarnya ketika pemilik pohon itu hendak memanjat pohonnya, kami sudah bergerak untuk menangkapnya. Namun sebelumnya, pemilik pohon itu telah bersedekah kepada seorang lelaki muslim dengan sepotong roti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kepadanya dua malaikat dari langit, lalu kedua malaikat menangkap masing-masing dari kami berdua, dan melemparkannya. Salah seorang dari kami dilemparkannya ke timur dan yang lain ke barat. Kejahatan kami tertolak dari pemilik pohon itu berkat sedekah yang diberikannya. Dan dikisahkan pula, bahwa pada waktu terjadi musim paceklik di kalangan Bani Israel, seorang lelaki miskin masuk ke pintu rumah seorang yang kaya raya. Dia berkata, berilah saya sedekah sepotong roti, demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas anak perempuan orang kaya itu mengeluarkan sepotong roti yang hangat lalu diberikannya kepada orang miskin tersebut. Kemudian ayahnya datang, maka dipenggalnya tangan putrinya itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengubah nasib laki-laki kaya itu, melenyapkan hartanya, sehingga ia menjadi melarat dan akhirnya mati dalam keadaan hina. Sedangkan putrinya berkeliling di antara pintu-pintu rumah sambil meminta-minta. Padahal ia adalah seorang perempuan yang cantik. Pada suatu hari, sang putri mendatangi pintu rumah seorang laki-laki yang kaya raya. Lalu keluarlah ibu dari laki-laki kaya itu. Si ibu memperhatikan peminta-minta itu, terutama pada kecantikannya, lalu dipersilakannya masuk ke dalam rumahnya, dan dimintanya bersedia kawin dengan anaknya. Setelah perempuan itu dikawinkan dengan anak laki-lakinya, maka ibu itu lalu menghiasinya dan menyuguhkan hidangan makan malam bersama suaminya. Sang putri mengeluarkan tangan kirinya untuk mengambil makanan. Namun suaminya menegurnya seraya berkata, saya pernah mendengar bahwa orang miskin itu kurang kesopanannya. Keluarkanlah tanganmu yang kanan. Namun, anak perempuan itu tetap mengeluarkan tangan kirinya, sampai suaminya menegurnya berkali-kali. Kemudian terdengar suara bisikan dari sudut rumah berkata, keluarkanlah olehmu tangan kananmu, hai hamba Allah, sesungguhnya engkau pernah memberi sepotong roti demi keridhaan kami, maka sekarang kami pasti akan mengembalikan tanganmu. Akhirnya, sang putri mengeluarkan tangan kanannya yang telah utuh kembali seperti sedia kala, berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia pun makan bersama-sama suaminya. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal dan nafkahkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian tersebut dalam kitab Zubdatul Waizin. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa memuliakan tamu berarti ia telah memuliakan aku.
Dan barang siapa memuliakan aku, berarti ia telah memuliakan Allah. Barang siapa membenci tamu, berarti ia telah membenci aku. Dan barang siapa membenci aku, berarti ia telah membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang tamu memasuki rumah seorang mukmin, maka masuk pula bersamanya 1000 berkat dan 1000 rahmat. Dan sabda Nabi Muhammad SAW pula, yang artinya, tidaklah seseorang didatangi oleh tamu lalu dimuliakannya tamu itu dengan makanan yang ada, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan baginya sebuah pintu di dalam surga. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, amal yang paling utama di muka bumi ini ada 3. 1. Menuntut ilmu. 2. Berjuang di jalan Allah. 3. Mencari rezeki yang halal. Orang yang menuntut ilmu itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berjihad itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang mencari rezeki yang halal itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh benarlah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu, demikian disebutkan dalam Daqaiqul Akhbar. Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis lainnya, yang artinya, jagalah dirimu dari api neraka, yakni buatlah di antara kamu dan neraka itu sebuah perlindungan, atau hijab dari sedekah, sekalipun dengan separuh kurma, yakni sebelahnya atau setengahnya. Karena yang separuh itu pun dapat mempertahankan hidup, khususnya bagi anak kecil. Maka jangan sekali-kali orang yang bersedekah meremehkan hal itu. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat atas riwayat hadis ini, yaitu dari Adi bin Hatim. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Jami'u Ash-Sagir. Kesimpulan, bahwasanya menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sebab untuk meraih ganjaran yang banyak, serta selamat dari segala hal yang menakutkan, yang memberanikan dan yang membahayakan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau pernah bersabda, yang artinya, sedekah itu mencegah 70 macam bencana, yang paling ringan diantaranya adalah penyakit kusta dan belang.